Kemudian, Hattori Kazuo melemparkan Leron ke sofa, dan duduk di seberangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Leron, jika kamu ingin menyelamatkan keluargamu, satu-satunya kesempatan adalah bekerja sama denganku. Selama kamu bekerja sama denganku dengan patuh, setelah masalah ini selesai, aku pasti akan mengirim keluargamu kembali." Leron buru-buru berkata, "Sebut saja, selama kamu bisa mengirim keluargaku kembali dengan selamat, biarkan aku melakukan apa saja." Hattori Kazuo mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana. Pada malam tanggal 11, ada makan malam amal di ruang perjamuan Anda. Saya ingin Anda mengatur saya dan orang-orang saya sebagai pelayan. Anda hanya perlu mengatur kami dengan lancar, dan kemudian Anda akan dianggap telah menyelesaikan tugas Anda." Ketika Leron mendengar ini, dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak tahu bahwa makan malam amal ini, Gema akan menjadi salah satu tamu. Dia hanya tahu bahwa makan malam amal ini diselenggarakan oleh tuan mudanya sendiri, Zachary Fay, bersama dengan Kamar Dagang Indonesia. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Hattori Kazuo, pikiran pertamanya adalah bahwa orang-orang ini pasti mencoba melakukan sesuatu yang buruk pada Zachary. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan panik, "Pemilik di belakang Hotel Wang Fu sangat kuat. Anda sebaiknya tidak main-main, jika tidak." Hattori Kazuo dengan kasar memotongnya dan berkata dengan suara dingin, "Jika kamu masih ingin keluargamu hidup, jangan bicara omong kosong seperti itu padaku. Katakan saja padaku jika kamu bisa melakukan apa yang aku minta." Leron berkata dengan suara menangis, "Jika Anda akan melakukan sesuatu yang buruk, aku akan membawamu masuk. Mereka tidak akan membiarkanku pergi setelahnya." Hattori Kazuo tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mungkin kamu bisa mengorbankan dirimu untuk keselamatan keluargamu." Leron bertanya secara retoris, "Bahkan jika saya melakukan apa yang kalian katakan, jaminan apa yang Anda miliki bahwa Anda akan membiarkan keluarga saya pergi?" Hattori Kazuo tertawa, "Dalam hal ini, kamu hanya bisa memilih untuk mempercayaiku. Aku tidak bisa memberimu jaminan selain janji." Dengan itu, Hattori Kazuo membalikkan kata-katanya dan berkata dengan suara tegas, "Pertama-tama, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, keluargamu pasti akan mati." Kemudian, ekspresi Hattori Kazuo langsung mereda lagi dan berkata dengan serius, "Leron, aku juga bukan pembunuh psikopat. Saya hanya ingin menyelesaikan misi saya dan meninggalkan Amerika Serikat dengan aman dengan uang itu, jadi saya tidak perlu membunuh keluarga Anda." Leron berkata dengan hati-hati, "Siapa yang tahu jika kamu akan membunuh orang setelah perbuatan itu selesai?" Dalam sebagian besar kasus penculikan, para penculik akan membunuh para sandera untuk menghindari paparan. "Memusnahkan." Hattori Kazuo tertawa menghina dan berkata, "Gunakan otakmu Leron, aku datang untuk melihatmu secara langsung hari ini, dan aku juga akan muncul dengan wajah asliku di aula perjamuan pada malam tanggal 11, yang juga akan ditangkap oleh semua kamera pengintai di aula perjamuan, karena saya pasti akan diekspos. Mengapa saya harus terlibat dalam pembunuhan apapun untuk membungkam para sandera? Bukankah itu menipu diri sendiri?" Mendengar ini, Leron juga sedikit banyak mempercayai kata-kata Hattori Kazuo di dalam hatinya. Menurut pemahaman konvensionalnya tentang penjahat, alasan pembunuhan dan pembungkaman adalah untuk menghindari paparan, dan kata-kata Hattori Kazuo memang masuk akal karena dia akan mengungkapkan dirinya sendiri, membunuh dan membungkam seperti menutup telinga dan mencuri bel. Memikirkan hal ini, dia menatap Kazuo Hattori dan berkata dengan acuh tak acuh, "Baik. Saya berjanji kepadamu, tolong pastikan kamu tidak menyakiti keluargaku. Jangan khawatir." Hattori Kazuo tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Pada malam tanggal 11, orang-orangku akan memberi makan keluargamu, lalu sembunyikan wadah itu di tempat yang benar-benar aman, dan setelah saya meninggalkan Amerika Serikat, saya akan mengirimkan lokasi kontainer itu kepada Anda,
dan Anda akan dapat menyelamatkan mereka malam itu. Berbicara tentang ini, Hattori Kazuo berkata sambil berpikir, "Leron, setelah kita pergi, polisi mungkin akan mencarimu untuk diselidiki, bahkan mendaftarkan Anda sebagai tersangka. Anda tidak perlu takut, katakan saja yang sebenarnya, bahkan bisa langsung memberitahu lokasi kontainer ke polisi. Biarkan polisi membantu Anda menyelamatkan keluarga Anda, sehingga mereka juga akan percaya apa yang Anda katakan. Saya percaya bahwa bahkan jika mereka meminta Anda bertanggung jawab, itu tidak akan terlalu berat, paling-paling kamu akan masuk penjara selama beberapa tahun, tetapi keluargamu akan dapat bertahan hidup dengan aman." Ketika Leron mendengar ini, dia merasa sedikit lebih berterima kasih kepada Hattori Kazuo. Karena dia tidak menyangka bahwa para penculik ini akan mempertimbangkan mereka dengan sangat cermat, sepertinya memang ada kebaikan di dalamnya. Itu juga kata-kata serangan Hattori Kazuo yang sepenuhnya menghilangkan keraguan Leron. Jadi, dia melihat ke arah Hattori Kazuo dan berkata, "Pada malam tanggal 11, membawamu ke ruang perjamuan sebagai pelayan, hanya itu yang harus aku lakukan, kan?" Hattori Kazuo tertawa dan berkata, "Bukan hanya aku, tapi 8 orang, selama kamu memasukkan kami berdelapan, tugasmu selesai. Sejauh yang saya tahu, makan malam amal Anda pada malam ke-11 akan sangat besar. Setidaknya 2 hingga 300 tamu akan hadir di sana, dan makan malamnya akan berspesifikasi tinggi. Jadi lebih banyak tenaga kerja akan dibutuhkan. Dan Anda dapat memberitahu yang lain bahwa kami dari departemen lain, atau katakan bahwa kami berdelapan adalah pembantu sementara dari departemen lain atau dari cabang lain hotel, dan yang lainnya pasti tidak akan curiga." Leron mengangguk pelan. Untuk memaksimalkan keuntungan, hotel ini benar-benar tidak dilengkapi dengan staf yang sangat memadai, biasanya kebutuhan sementara, tanda-tanda sementara. Dan tanda-tanda sementara juga sangat mudah. Di pasar tenaga kerja bebas New York, ada sejumlah besar pekerja sementara yang melakukan kebohongan sehari 3 hari. Selama mereka tidak punya uang untuk makan, mereka akan bermain-main untuk mencari nafkah. Selama tarif per jam sebesar $15 dibayarkan, apapun pekerjaannya, pihak lain akan buru-buru melamar. Kelompok orang ini sangat mobile. Hari ini di hotel sebagai pelayan, lusa-lusa mungkin ada di piring sikat restoran, dan kemudian 2 hari dapat pergi ke lokasi konstruksi sebagai porter. Jadi, ketika Anda mengatur 8 pekerja sementara untuk masuk, tentu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Kazuo Hattori, "Baik. Saya berjanji kepadamu, aku pasti akan memasukkan kalian ketika saatnya tiba. Segera, waktunya tiba untuk ke-11." Tersembunyi di bawah kesibukan pagi hari di New York adalah arus bawah yang melonjak dengan kecepatan sangat tinggi. Lebih dari 1.000 orang dari front kataklismik telah tiba di New York, bersembunyi di semua sudut kota. Dan Jesse dan Zachary juga telah menunggu dengan tidak sabar. Pagi-pagi sekali, Zachary memanggil Jesse ke ruang kerjanya dan berkata dengan penuh semangat dan gugup, "Jesse, akhir-akhir ini berita utama media hampir semuanya tentang Gemma. Jika dia menghilang malam ini, diperkirakan akan segera memicu sensasi global. Apakah Anda yakin bahwa masalah ini tidak akan dicurigai oleh Anda dan saya?" Jesse mengangguk percaya diri dan tersenyum. "Tuan Muda Fei, pihak Ninja Iga telah mengurus Leron. Hari ini mereka akan memasuki ballroom hotel sebagai pelayan sementara di bawah pengaturannya. Selain itu, Leron akan menggunakan kurangnya pengalaman mereka sebagai alasan untuk menahan mereka untuk membantu, dan kemudian mengirim orang lain menjauh dari sekitar ruang tunggu Gemma. Semua alat yang mereka butuhkan sudah diangkut ke interior ballroom tadi malam dengan bantuan Leron. Malam ini sekitar jam 7.20. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.